Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa ULM Channel, selamat datang dalam program podcast ULM. Nah, pada kesempatan kali ini telah berhadir di studio bersama saya, yaitu Dr. Yusuf Hidayat, SOS MSI. Selamat datang Bapak. Selamat datang saya. Ya. Nah, oke. Beliau ini adalah koordinator tim pengusul program Doktor Studi Pembangunan. Dan kebetulan juga Bapak adalah dosen dari program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ayi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Nah, gini Pak. Sebelumnya saya izin melepas masker dulu ya Pak, karena kita Boleh? sudah menerapkan protokol kesehatan dan biar lebih enjoy gitu Pak untuk berdiskusinya. Oke, berdasarkan dari yang saya tahu ya Pak, ULM baru saja membuka program doktor baru ya Pak pada tahun ini. Ya, betul. Itu studi pembangunan. Ya, Doktor Studi Pembangunan. Betul. Ya. Oke. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak latar belakang kenapa sih program doktor ini dibuat dan diajukan serta sampai diresmikan gitu Pak? Ya, jadi program Doktor Studi Pembangunan ini salah satu upaya ULM untuk memberikan kontribusi yang lebih besar di dalam pengembangan masyarakat, khususnya pada masyarakat di Kalimantan ya. Kita kan baru ada satu program doktor ilmu pertanian. Kita perlu ada pengembangan lagi jumlah doktor supaya bisa menyerap SDM yang banyak di Kalimantan khususnya, dan sehingga akan mencetak sumber-sumber daya manusia yang untuk bisa berkontribusi bagi wilayah Kalimantan Selatan khususnya, dan bisa juga nanti tidak hanya di Kalimantan Selatan, bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, apalagi ini kalau jadi ya nanti ibu kota pindah ke Kalimantan kan itu SDM-nya juga banyak, tapi itu masih wacana sebetulnya. Tetapi terlepas dari itu, pengembangan SDM memang harus dikembangkan. Pada mulanya kita untuk program Doktor Studi Pembangunan ini kelanjutan dari program kerjasama dengan Universitas Airlangga. Dulu kita mengembangkan namanya program Doktor Ilmu Sosial. Oh, jadi sebelum adanya studi pembangunan ini memang namanya itu ilmu sosial ya Pak? Ilmu sosial, ada kita kelas kerjasama dengan Airlangga. Mahasiswanya waktu itu ada 18 dengan Airlangga. Jadi sebagian kuliah di sini, sebagian besar memang kuliah di sana, dan melibatkan beberapa dosen dari sini untuk ikut terlibat di dalam proses pembelajaran. Termasuk membimbing mahasiswa juga ada yang di sana di Airlangga. Kita ajukan waktu itu komitmen Pak Rektor dan Pak Direktur Pascasarjana. Selain kita ada kelas kerjasama, kita komitmen untuk pengembangan di sini. Waktu itu kita mendirikan program Doktor Ilmu Sosial. Cuman terkendala di nomenklatur di dikti. Di nomenklatur dikti untuk ilmu sosial tidak ada. Airlangga ada, tapi mereka kan PTNBH. Jadi namanya bisa sesuai kebutuhan internal masing-masing. Tapi kalau kita di Satker ya, kita universitas yang masuk Satker itu harus mengacu apa yang ada di nomenklatur di dikti. Pada waktu itu disarankan untuk membuka program yang interdisiplin. Nah, yang cocok pada waktu itu studi pembangunan. Dalam perkembangannya ternyata memang kami rasakan program ini perlu juga dikembangkan. Jadi klop antara harapan dari kementerian dan juga kebutuhan pasar di sini. Pasar di sini adalah beberapa lembaga-lembaga yang konsen di dalam masalah pembangunan, termasuk juga lembaga birokrasi. Itu mereka juga berharap ada sumber daya manusia yang ada lembaga yang bisa mencetak SDM yang tidak jauh-jauh. Di Banjar sudah ada, gak usah ke Jawa gitu kan. Oh iya, betul. Jadi kita mendirikan program Doktor Studi Pembangunan. Oke. Ya. Berarti fokusnya ini sama seperti terintegrasi yang memang ada banyak cakupannya ya Pak, bukan hanya seperti ada di FEB itu ekonomi dan studi pembangunan, tapi ini lebih luas lagi ya Pak.
Ya, kita fokusnya? ya makanya dikatakan sebagai interdisiplin. Jadi ada beberapa perspektif ilmu ya yang konsen di dalam pembangunan. Kemudian kita integrasikan di dalam studi pembangunan. Jadi fokusnya ke studi pembangunan. Tetapi pada prakteknya nanti mahasiswa-mahasiswa juga kan tidak mungkin mereka mengkaji berbagai hal. Tidak mungkin seperti itu. Jadi mereka memang konsen di pembangunan, tetapi sesuai dengan peminatan-peminatan yang akan mereka geluti. Jadi kemarin di Dikti kita direkomendasikan untuk sementara sebenarnya bukan peminatan, lebih ke kajian sebetulnya. Jadi nanti fokus dari mahasiswa bisa lebih fokus. Ada 3 fokus kajian yang ada di program dokter studi pembangunan untuk saat ini ya, saat ini. Yang pertama fokus pada pemberdayaan masyarakat, yang kedua kajian sosial budaya dan pembangunan, dan yang ketiga ada perencanaan pembangunan. Ini 3 fokus kajian yang nanti ini ada 2 hal sekarang ini dalam pengembangan program ini, tidak hanya pada aspek pendidikan. Jadi memang untuk pendidikannya kita pada mahasiswa fokus kepada 3 hal ini, tapi juga kita mengembangkan kajian-kajian, dosennya juga dituntut untuk melakukan kajian untuk sementara yang tidak tiga fokus ini, pemberdayaan masyarakat, kemudian kajian sosial budaya dan pembangunan, dan perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan ke depan nanti semakin banyak lagi, nanti kita bisa komunikasi pembangunan, kebijakan politik dan pembangunan itu bisa kita kembangkan. Termasuk juga nanti ada pengembangan wilayah. Jadi kita menyesuaikan dengan SDM yang ada, karena nanti masing-masing bidang, masing-masing fokus ini kita harus dikawal oleh minimal 1 profesor. Jadi 1 bidang kajian itu ada profesornya. Ada profesornya. Berarti Alhamdulillah kita sudah insya Allah berkembang terus ya. Ya, berarti berpotensi bisa menambah lagi dari 3 tadi ya Pak? Ya, sangat bisa. Oke, banyak sekali ya, banyak sekali yang kajiannya ya Pak. Ya. Untuk yang kajian pertama tadi Pak, boleh diulang tadi apa namanya? Yang pertama kajian pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah itu bisa dijelaskan nggak Pak sedikit? Ya. Tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi memang program dokter studi pembangunan ini kita punya visi untuk menjadi lembaga pendidikan dokter studi pembangunan yang mempunyai keunggulan dalam studi pembangunan, khususnya pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya lagi di bidang lahan basah, karena kita sama dengan ULM semua fokusnya pasti nanti ada fokusnya pada lahan basah. Nah tadi ada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah pembangunan pembangunan berkelanjutan itu artinya ada perkembangan paradigma pembangunan ya, dari mulai paradigma pertumbuhan ya, kemudian juga ada people centered development, dan terakhir memang ada sustainable development. Nah, di sustainable development ini adalah pembangunan berkelanjutan. Ketika berbicara pembangunan berkelanjutan, itu artinya bahwa kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Diharapkan semua orang bisa menikmati pembangunan. Di sisi yang lain juga proses pembangunan tidak hanya bertumpu dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah juga ke atas, jadi bottom up. Jadi yang ketiga, ini konsen di dalam pembangunan yang berkelanjutan itu bahwa masyarakat itu masyarakat yang berdaya, supaya pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan satu sisi kita memperhatikan kepada lingkungan, terutama ya sustainable. Lingkungan itu bisa lingkungan sosial, lingkungan fisik, maupun lingkungan manusia. Human ekologi juga penting ya. Salah satunya dari pembangunan manusia itu adalah manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya inilah menjadi salah satu konsen dari kajian kita, sehingga diharapkan masyarakat-masyarakat yang masih kurang sejahtera, yang miskin itu perlu diberdayakan. Tentu dengan teori-teori yang kita kembangkan, nanti kawan-kawan di dosen kami yang mengembangkan itu.
Oke, berarti untuk kajian pertama itu lebih ke manajemen sumber daya manusianya ya, Pak? Ya, lebih ke bagaimana memberdayakan masyarakat yang miskin. Kita ada kajian-kajian bagaimana supaya mereka bisa terbebaskan dari kemiskinan. Artinya kajian kita ya, nanti makanya ada 3 profil lulusan di kita ya di program Dokter Studi Pembangunan. Yang pertama para akademisi, ya, akademisi yang konsen di dalam pengembangan teori-teori pembangunan. Yang kedua ada konsultan pembangunan. Bisa boleh juga nanti LSM, kemudian juga para pemerhati kebijakan untuk pembangunan. Ini kita juga salah satu output atau outcome dari program doktor ini mereka yang ada satu embel-embelnya kalau metode kalau konsultan dengan metodologi yang tepat. Nah, biasanya yang dipertanyakan konsultan itu. Nah, kita upayakan mereka menguasai itu. Dan yang ketiga adalah para pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan di lembaga strategis yang yang peka terhadap lingkungan sosial, budaya, dan politik. Artinya para pengambil kebijakan yang kuliah di sini nanti mereka ketika mengambil kebijakan itu memperhatikan berbagai hal termasuk aspek sosial budaya. Jadi ini yang diharapkan dari berdirinya program Dokter Studi Pembangunan. Oke, berarti memang lulusan dari program dokter ini pun juga akan bisa menjadi terusannya akademisi ya Pak, Ya, kemudian bisa. juga bisa menjadi konsultan Ya, yang profesional yang seperti itu ya profesional, Pak. ya. Dan para pengambil kebijakan. Jadi 3 profil lulusan kita. Ya. Oke. Ya. Pengambil kebijakan itu pun juga harus memperhatikan dari segala aspek sosial ya Pak. Aspek sosial budaya. Makanya ada istilah peka terhadap lingkungan sosial budaya. Politik juga kan. Ya. Nah, itu kan tadi untuk kajian pertama nih Ya. Pak. Nah, untuk kajian kedua tadi bisa diulang tadi Pak? Nah, yang kedua nanti ada kajian sosial budaya dan pembangunan. Ini artinya mereka lebih kalau yang tadi kan melihat fokus kepada bagaimana memberdayakan masyarakat yang miskin, ya kan. Kemudian masyarakat yang terpinggirkan, Masyarakat bagaimana kecil ya, kemudian Pak? masyarakat kecil, bagaimana mereka bisa berdaya. Pokoknya termasuk juga perempuan-perempuan ketika tidak diberdayakan tidak berdaya baik di lingkungan kerja bahkan juga di lingkungan rumah juga ini ya salah satu konsen pemberdayaan perempuan itu juga salah satu konsen dari pemberdayaan masyarakat. Nah, yang kedua fokus pada pengembangan kajian sosial budaya dan pembangunan. Nah, kalau yang di sini lebih melihat sebetulnya tadi juga kemiskinan juga masalah sosial sebetulnya, tetapi emang itu lebih spesifik. Tetapi kalau yang kedua ini lebih melihat bagaimana bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat memperhatikan berbagai nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, struktur sosial yang ada di dalam masyarakat juga diperhatikan. Oke, berarti untuk kajian unsur SARA itu juga termasuk dalam kajian kedua ini ya Pak? Ya, bisa masuk ke sana ketika memang ada konflik misalkan ya, konflik dalam pembangunan juga, konflik juga bisa macam-macam ya, itu juga masalah sosial, konflik di dalam kalau di kita membangun misalkan ada perkebunan sawit segala macam kan kadang-kala muncul dalam konflik pertanahan. Nah, itu juga menjadi aspek kajian dari sosial budaya, termasuk juga ketika ada pengembangan apapun ya, biasanya kan ada problema-problema yang muncul di dalam proses itu juga memang menjadi konsen dari kita. Itu yang kedua ya, jadi kajian sosial budaya dan pembangunan. Dan yang terakhir nanti perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan ini banyak sumber daya kita juga ada ya dari kawan-kawan dari ekonomi pembangunan, banyak di ekonomi pembangunan perencanaan ini meskipun sebetulnya
perencanaan tidak hanya ekonomi sebetulnya, ya aspek sosial budaya juga tetap diperhatikan, tapi memang konsennya di perencanaan. Nah, di perencanaan di sini kebanyakan memang kawan-kawan yang sudah mengembangkan di kami, kawan-kawan dari Fakultas Ekonomi ini, mereka banyak bergelut di sana. Ini kawan-kawan di sini juga yang akan terlibat ya. Jadi memang di sini program Doktor Studi Pembangunan ini melibatkan banyak fakultas yang memang masih ada hubungan ya dengan masalah pembangunan. Ya. Oke, menarik sekali ya Pak. Nanti kita akan lanjut ya Pak ke segmen selanjutnya. Ya. Dan oke, nanti kalau Mas Ai sudah semester berapa kuliah atau sudah selesai? Masih semester 5 Pak. Ya, dari pendidikan IPS. Ya, dari boleh pendidikan nanti IPS. kuliah S2. Pendidikan IPS ada di sini, nanti S3-nya studi pembangunan juga bisa. Dari IPS juga bisa pendidikan IPS. Dari pendidikan kita S2-nya sudah ada di sini, ada ekonomi pembangunan, studi pembangunan, ekonomi studi pembangunan bisa. Kemudian dari magister administrasi publik bisa, magister administrasi yang ada bisnis juga bisa masuk, dan satu lagi magister administrasi pembangunan yang sekarang lagi proses berubah menjadi S2 magister studi pembangunan. Ini juga sedang kita usulkan. Kemarin Pak Rektor minta namanya sekalian administrasi pembangunan menjadi studi pembangunan. Jadi ada S2 dan S3-nya. S3-nya biar langsung terus ya, Pak. Tapi karena ini multi, memang di nomenklatur adanya S2 dan S3. S1 tidak ada. Satunya belum ada ya Pak. Ya. Mungkin lebih ke karena memang kita interdisiplin. Ya. Jadi di S2 mulai ada studi pembangunan. Ya. Tapi untuk menuju ke S2 studi pembangunan itu pun bisa dari mana aja ya Pak? Bisa dari FISIP pun bisa masuk. FISIP bisa ya. Dari pertanian juga ada kawan-kawan kemarin yang dari Dinas PUPR mau kuliah ke sini ya bisa, karena nanti juga kita ada kawan-kawan yang konsen di dalam kaitan antara teknik sipil dengan sosial budaya. Nanti kita juga akan ada beberapa kawan-kawan yang konsen ke sana, juga bisa mengarahkan untuk kawan-kawan yang dari PUPR. Ini banyak kemarin yang menghubungi saya juga mau kuliah, boleh aja kita, karena memang kaitannya nanti dengan bagaimana mereka ketika mengambil kebijakan di dalam pengembangan wilayah, di dalam pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek sosial budaya. Oke. Menarik sekali, berarti memang program doktor ini pun cakupannya itu sangat luas sekali ya Pak? Ya, sangat luas, tetapi tetap konsennya di dalam pembangunan. Dari 3 tadi ya? Iya. Oke, sekarang kita break dulu Pak, ya. Untuk istirahat sebentar, mungkin selama 5 menit. Nanti kita akan kembali ke segmen selanjutnya. Oke, siap. Nah, tadi kan kita bicara kelulusan tadi ada 3 ya Pak yang berpotensi, yaitu akademisi, konsultan, dan pengambil kebijakan. Ya. Nah, ada nggak sih Pak masalah pembangunan khususnya yang ada di Kalsel yang bisa menjadi kajian gitu Pak untuk para mahasiswa di program doktor ini? Ya, baik ya, memang sesuai dengan visi dari ULM tentang pengembangan masyarakat lahan basah. Ini juga menjadi konsen ya, menjadi konsen kita di studi pembangunan lahan basah ini kan, baik itu pada masyarakat sungai, tepian sungai, juga pada masyarakat di pantai, juga termasuk masyarakat lahan basah. Jadi memang pertama yang masyarakat di pantai itu hampir sama dari dulu, masalah kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan juga ini memang hampir, ini sebenarnya fenomena klasik ya, hampir di semua wilayah. Masyarakat nelayan yang masih belum berdaya. Kita juga berdayakan, ini satu masyarakat nelayan. Nanti kajian-kajian tentang pemberdayaan pada masyarakat nelayan.
Yang kedua juga masyarakat yang di pinggiran sungai kita juga menjadi satu problem juga, ada beberapa mata pencaharian mereka yang memang terbatas. Kemudian ada peralihan fungsi sungai juga kan, kita menjadi problem di kita fungsi sungai. Kalau dulu sungai ini aktivitas semua di sungai, semuanya kan? Di jualan sungai, di sungai kan, jadi rumah itu menghadap ke sungai. Zaman dulu seperti itu ya Pak. Ya, kemudian sekarang berubah karena sarana transportasi pindah ke darat, ya kan, ke darat, kemudian menghadap ke jalan. Sekarang jadi sungai ini menjadi, kalau dulu menjadi muka rumah, sekarang belakang rumah. Ya. Ya, tentu di dalam peralihan ini juga ada problem-problem. Di dalam perilaku masyarakat segala macamnya itu, ya tentu ini juga akan menjadi salah satu bidang kajian dari kita, ya, dari masyarakat sungai. Kemudian juga terlepas dari masyarakat sungai, juga wilayah-wilayah kita memang banyak digunakan, ya alhamdulillah berkah dari sumber daya alam ini, memang kita banyak potensi-potensi mineral, ya, yang ada batu bara segala macam yang kandungan dalam bumi, pertambangan yang berkembang. Tentu kita berharap, ya, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya dinikmati kita sekarang, tetapi juga bisa berlanjut kepada generasi selanjutnya. Jangan sampai kemudian pertambangan ini menjadikan lingkungan rusak. Nah, memang banyak sekali yang ada beberapa oknum yang bisa merugikan masyarakat juga ya Pak, khususnya pada sektor pertambangan. Ya, jadi memang kita ada concern juga bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan pertambangan ini bisa memperhatikan aspek yang pertama, bagaimana mereka mau mereklamasi bekas tambang. Yang kedua juga mereka memperhatikan terhadap masyarakat di sekitarnya. Meskipun memang ada program CSR, ya, Corporate Social Responsibility, juga bagaimana bahwa CSR yang dibangun oleh swasta ini juga betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, tentu kita juga kajian-kajian di dalam bagaimana mengelola CSR juga, kita juga ada konsen ke sana juga, sehingga kemudian masyarakat di Kalimantan Selatan ini bisa lebih berdaya, ya. Itu, ya. Kemudian juga Kalimantan Selatan ini juga ada anugerah untuk perkebunan, dikembangkan perkebunan sawit dan perkebunan karet, ya. Kita banyak sekarang ada peralihan fungsi. Saya lihat pertama waktu ke desa salah satu desa di Barito Kuala, itu kan Sidomulyo. Nah, salah satu contoh, ya. Desa Sidomulyo ini salah satu sentra perkebunan karet yang dikelola oleh masyarakat. Jadi ada dua macam di sini, ada yang dikelola oleh masyarakat, oleh petani, ada yang perusahaan. Nah, ini ada problema ketika dikelola perusahaan, kan ada yang namanya dari sawit sebagian dikelola oleh masyarakat, tetapi koperasi-koperasi yang dibikin oleh perusahaan ini seringkali hanya mementingkan kepentingan perusahaan, kepentingan anggota belum terakomodir. Ini banyak problem ini di koperasi-koperasi sawit yang dibikin oleh perusahaan. Kan ada perusahaan itu ada inti rakyat, ya, kemudian ada yang plasma. Nah, ini yang koperasi plasma ini seringkali problem. Nah, ini kajian-kajian ini coba kita relasi antara perusahaan dengan koperasi plasma yang bagus itu seperti apa, juga perlu kita kaji, ya. Kemudian juga petani sawit, ya. Ini kalau petani ini mandiri. Nah, seringkali mereka juga ada keterbatasan di dalam masalah harga, karena mereka biasanya harga ditentukan oleh ini para broker, para tengkulak, ya, tengkulak. Tengkulak itu apa nih Pak? Saya baru dengar nih, ya, Pak. Tengkulak ini biasa
eh, kita membeli dari petani ya, kemudian dijual ke perusahaan. Ya, jadi pengepul lah istilahnya kan, pengepul kan, ada pengepul. Meskipun sekarang memang dengan adanya teknologi, harga-harga juga udah mulai bisa diakses oleh petani sebetulnya, tetapi juga dalam beberapa hal mereka ada keterbatasan. Nah, ini juga bagaimana kita membangun relasi yang sejajar antara petani dengan aktor-aktor lain di dalam perdagangan kelapa sawit. Nah, ini juga menjadi satu problem yang kita hadapi, termasuk juga keberdayaan petani sawit juga kita kembangkan. Kita memang di ULM juga punya pusat studi sawit ya, yang mungkin juga kita bisa berkolaborasi dengan pusat studi yang ada di ULM. Berarti untuk yang masalah tambang, masalah sawit itu memang lebih merugikan ke petaninya ya Pak, yang belum ada sampai Saya bukan merugikan, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Kalau keuntungannya saya lihat sudah cukup lumayan, cuman kan ada beberapa hal yang kiranya kita perlu membenahi relasi-relasi yang ada antara aktor-aktor di dalam perdagangan sawit itu. Termasuk juga kami berharap memang ada kelompok-kelompok tani itu bisa diberdayakan. Nah, ini juga salah satu concern yang bisa kita kembangkan di program Doktor Studi Pembangunan, meskipun tidak begitu teknis ya, tetapi kan ini salah satu bahan untuk kawan-kawan mahasiswa bikin disertasi ya tentang itu salah satu contoh ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain yang sekiranya perlu dikembangkan, dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa dari program Doktor Studi Pembangunan. Nah, ngomong-ngomong soal pembangunan nih Pak, sekarang kan kita lagi dilanda masa pandemi. Ya. Nah, ada nggak sih tantangan tersendiri di tengah keterbatasan pandemi ini? Apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh program ini Pak? Ya. Studi. Kalau program doktor ini memang tidak akan tidak berupaya untuk mengurangi dari efek pandemi ya. Tetapi juga kita bisa memahami ketika ada pandemi ini ekonomi masyarakat memang semua terpukul karena dunia usaha juga semua tiarap ya. Hampir semua lini ya kita memang ada problem. Saya kira nanti perlu kita perhatikan masalah masyarakat yang terutama ekonomi bawah ya, yang sangat terpukul ya. Memang ada insentif yang diberikan pemerintah, memang juga ini bisa membantu mereka, tetapi mungkin nanti bentuk-bentuk insentifnya yang mungkin lebih bisa memberdayakan kepada masyarakat ya, untuk terutama nanti pasca pandemi ya. Kalau yang sekarang sifatnya lebih ke bantuan-bantuan ya tunai itu aja ya. Tapi untuk ke depan memang ya ketahanan ekonomi masyarakat juga harus dibangun ya, diperhatikan. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan, saya kira ya ini ada satu problem, di satu sisi memang efisiensi. Nah, ini tentang kebijakan keuangan tuh, efisiensi memang bagus diterapkan, tetapi ada beberapa hal yang memang kemudian membebani masyarakat di dalam proses implementasi kebijakan-kebijakan ini, terutama para pengambil kebijakan ya, para pengeksekusi. Nah, ini seringkali kemudian mereka dihadapkan dengan ya memang aturan ini perlu ya, cuman tafsirannya memang harus lebih jelas sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang akhirnya kemudian merugikan bagi sebagian orang. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Berarti dari pembuat kebijakan itu juga harus bijak memikirkan apa yang terjadi ya Pak? Ya, ya. Ya intinya kan kalau dari COVID ini bagaimana mempertahankan menjaga ekonomi masyarakat ya,
supaya jangan sampai terlalu jatuh turun ya. drastis ya Pak. Karena memang ya memang pemerintah juga dilema ya, mereka ketika mengambil PPKM, satu sisi ketika diperketat ekonomi menjadi semakin terpuruk ya, di sisi yang lain juga mereka ingin mencegah kesehatan, makanya ya kayak kita kan selalu pakai masker ini selalu disosialisasikan. Ini juga masalah sosial budaya juga ya. Kalau kita kan sudah ini ya, protokol kesehatan sudah dijaga, jadi memang sudah gak ada masalah. Cuman ketika di lingkungan kita, ya kita juga harus selalu mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Ini seringkali ada problem budaya juga ya, ketika misalkan ke masjid ya, kalau ke masjid itu seolah-olah sudah ada di rumah Tuhan. Jadi orang kemudian bagi sebagian orang ya ada yang abe terhadap itu. Nah ini kan kaitannya dengan masalah nilai-nilai agama ya, penafsiran terhadap teks-teks agama juga memang bagaimana ini bisa memberikan satu pencerahan juga kepada masyarakat untuk ini masalah-masalah kayak protokol kesehatan salah satu upaya manusia kan, upaya manusia ini juga kan harus kita ada ikhtiar. Nah ini konteks ikhtiar dalam masyarakat kita juga perlu diperkuat lagi, jangan kemudian pikiran-pikiran fatalis yang semua kemudian menjadi mengubah cara hidup kita. Ini cara hidup fatalis ini yang tidak hanya dalam ini ya, dalam sekarang kita pandemi, kemarin masalah ekonomi. Nah, ini kan cara berpikir. Cara berpikir ini juga perlu kita bangun kepada masyarakat untuk tidak lagi terlalu cara berpikir yang fatalis, termasuk dalam masalah ekonomi segala macam. Nah, itu harus dikembangkan. Yaitu kajian-kajian kita juga bisa nanti ke arah sana. Iya. Oke, berarti memang pandemi ini pun juga jadi pusat perhatian dari program dokter ini apa, bagaimana cara memberdayakan masyarakatnya. Ya. Dan untuk tadi tuh gimana ya? Untuk masyarakat sendiri kan masih banyak nih Pak, bahkan untuk di sekitar kita pun masih banyak yang abai terhadap pandemi ini Pak. Ya. Nah, itu gimana Pak cara memberdayakan masyarakat yang seperti itu? Iya, terutama kan pertama kebijakan dari pemerintah memang harus tegas ya. Itu di kita ini memang masyarakatnya kalau pemerintahnya tegas juga masyarakat bisa memperhatikan. Kalau pemerintah tidak tegas dianggap satu hal yang biasa gitu ya, satu hal yang wajar-wajar saja. Tapi kalau memang ada ketegasan dari pemerintah, kalau dulu di awal-awal pandemi itu memang agak tegas, tapi kesini-sininya agak longgar gitu ya. Nah itu juga menjadi problem, sehingga seolah tidak masalah. Makanya di kita ya agak yang gelombang kedua pandemi ini lumayan besar ya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan Banjarbaru ya. Karena itu tadi menurut saya ya ketegasan dari pemerintah memang perlu di sini. Karena kalau tidak, kan di awal kemarin kan kayak kafe-kafe kan sudah pada buka gitu kan. Tapi memang sekarang ada aturan untuk jadwal jam malam sudah ada. Tetapi seringkali memang dalam prakteknya orang yang mengabaikan kepada protokol kesehatan masih sangat besar. Yang kedua juga acara-acara di kampung, di ini juga masih ada ya, saya lihat ya, ini juga satu masalah ya, termasuk satu problem ya untuk supaya masyarakat memperhatikan kesehatan. Yang ketiga tadi cara berpikir masyarakat yang masih fatalis, saya kira ini harus ya ini kaum agamawan terutama ya mensosialisasikan tentang perlunya kita berikhtiar ya. Jadi dalam takdir itu kan ada yang bisa diupayakan ya. Ya kan ada contoh-contoh dari Nabi juga ketika pandemi ada kan ketika ada lockdown itu kan juga ini mungkin agamawan ya nanti yang banyak mengetahui ini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada cara berpikir di dalam masyarakat yang ini akan bisa
mengurangi kepada tadi kalau dalam masalah COVID, sehingga kemudian AB terhadap protokol kesehatan. Begitu juga di dalam kiprah kita dalam pembangunan, ada beberapa cara berpikir yang fatalis yang saya kira ini perlu kita perbaiki dari masyarakat kita. Iya. Ya. Karena memang masalah ini pun jika tetap diabaikan bakal berkepanjangan ya Pak, nggak bakal selesai juga gitu. Iya, memang itulah tadi ya, memang harus ada ketegasan dari pemerintah. Yang kedua juga semua kalangan selalu mensosialisasikan dan bagaimana bahwa pandemi ini memang ini ujian dari Tuhan, tetapi kan juga ada cara-cara Tuhan kan memberikan cara-cara kepada manusia untuk mengatasi problemanya kan. Manusia dikasih akal, cara berpikir, ini juga anugerah Tuhan ya. Termasuk juga ada rasionalitas ketika ya kan ada upaya-upaya pencegahan bisa dilakukan, ya memang itu harus dilakukan. Yang penting kita ikhtiar dulu ya Pak. Ya, ikhtiar, betul. Oke, menarik banget nih Pak, karena dari kita membicarakan tentang program dokter ini memiliki banyak kajian yang berfokus pada ilmu sosial, berfokus pada masyarakat, dan memang itu berhubungan dengan kondisi saat ini ya, masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di Kalimantan Selatan. Oke, menarik sekali Pak pembicaraan pada hari ini. Tapi sayangnya kita harus berakhir nih Pak. Karena segmennya udah habis. Oke, menarik sekali. Banyak hal yang baru saja saya tahu nih Pak. Sejak duduk di sini tadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Untuk itu terima kasih. Terima kasih untuk Bapak udah nyempetin datang ke sini. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ada kesempatan saya di sini untuk menyampaikan tentang berbagai hal tentang program kita ya, program studi pembangunan, sehingga masyarakat juga bisa lebih tahu tentang keadaan program kita. Sehingga kalau ada yang tertarik untuk kuliah di program kami, ya dengan senang hati nanti ya silakan nanti daftar ya. Tapi tahun depan ya, tahun sekarang sudah berjalan. Oke. Ngomong-ngomong nih, berapa nih Pak jumlah mahasiswa yang sudah terdaftar di program? Yang sekarang ada 8 orang. 8 orang sudah. Perkuliahannya Insya Allah mulai tanggal 6 September perkuliahan dimulai. Oke. Ini udah mulai bergerak ya nih Pak? Ya, sudah. Kita dari mulai tahap admisi, penerimaan, seleksi sampai dengan pengumuman dan daftar ulang. Sudah. Tinggal pelaksanaan aja lagi mereka. Ya. Workshop kurikulum kemarin kita sudah 2 minggu yang lalu kita mengadakan workshop. Karena waktu pengusulan ini masih dari tim pengusul dan diskusi dengan tim reviewer dari Dikti. Nah, kemarin kita diskusikan dengan seluruh dosen yang terlibat di program dokter studi pembangunan. Berarti perkuliahannya sudah mau mulai juga, dan promosi tadi ya Pak, untuk yang berminat untuk masuk ke program dokter studi pembangunan ini bisa sekali, tapi untuk tahun depan ya Pak, karena sudah mulai. Kita sesuai dengan agenda dari universitas. Ya, betul. Ini seru sekali untuk hari ini Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak karena sudah menyempatkan diri datang ke sini. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Nah, pemirsa WLM Channel, jika kalian suka dengan video ini, pastinya jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel kami, yaitu WLM Channel. Dan nantikan pada program podcast WLM selanjutnya. Saya Muhammad Azhari Mutakin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.